Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di kali hari ini ya, sore hari ini ada video terbaru ya untuk kita semuanya, teman-temanku. Kita akan membahas tentang hukum karma ya. Bahwa mungkin selama ini kita menganggap bahwa hukum karma itu ya memang ada ya. Ketika hukum karma ini berada di wilayah identitas manusia. Jadi ketika seseorang merasa aku berdosa dan aku melakukan sebuah kesalahan dan kita meratapi sebuah kesalahan ini dan akhirnya kita terjebak pada aku yang melakukan salah, maka disitulah ada vibrasi rasa bersalah. Nah, makanya kenapa yang disebut dengan karma itu sama dengan imbal balik dari apa yang dilakukan gitu ya. Nah, ketika orang merasa bersalah ya, ketika seseorang melakukan sebuah salah misalkan, kemudian muncul aku merasa bersalah, tapi dia terjebak pada aku yang melakukan salah ya, maka disitulah frekuensi dia ada di frekuensi aku merasa bersalah, otomatis di bawah ya. Nah, karena frekuensi dia itu di bawah merasa bersalah, itu kan kalau di tabel frekuensi energi ya, dia ada di bawah ya teman-teman, otomatis dia memancar ya, dia memancar di semesta keluar, kemudian ditangkap di luar, semesta di luar itu menangkap dari frekuensi rasa bersalah itu, maka semesta akan menghadirkan sebuah kejadian lagi ya untuk kita bisa menyadari lagi rasa bersalah itu. Maka di sini sebenarnya hukum karma itu tidak terjadi ketika kita sadar bahwa aku itu bukan yang melakukan, aku tidak pernah bisa melakukan apapun, dan posisi kita adalah menjadi penyaksi atas segala kehidupan ini yang terjadi dengan sendirinya. Ya, kehidupan Tuhan, kehidupan ini sendiri yang berjalan sendiri. Ya. Nah, kenapa kita suka terjebak misalkan ya dengan semua tayangan-tayangan ini ya, misalkan kita melakukan kesalahan kemudian kita merasa bersalah. Karena kita merasa bersalah maka kita sudah masuk di frekuensi rendah. Tapi ketika kita ya melakukan sebuah kesalahan dan kita hanya menyadari ya bahwa ada kesalahan ya, kita menyadari dan kita tidak merasa yang melakukan salah, teman-teman. Ini berbeda ya. Ini sangat berbeda. Ketika kita mengakui aku yang melakukan salah, maka kita langsung pada identitas merasa bersalah dan kita masuk pada frekuensi di bawah. Nah, ketika di frekuensi di bawah itulah kita merasa identitas, otomatis memancar ya. Memancar kemudian keluar, semesta luar pun harus memberikan kejadian-kejadian yang membuat kita merasa bersalah lagi. Maka di sini kenapa ketika kita menyadari bahwa aku ini siapa, aku yang menyaksikan segala pergerakan dari ketuhanan ini ya, segala yang dilakukan ya dari tubuh fisik ini, perasaan ini, keegoan diri, kemudian ada pikiran, ini semua itu muncul dari kesadaran ya. Mereka muncul dari ruang yang sudah diizinkan ya, diizinkan oleh Sang Maha Hidup. Dan dialah yang sedang hidup lewat diri ini, lewat ego yang sedang muncul, lewat pikiran yang mungkin kita bisa menyadari pikiran ini yang sedang muncul misalkan ya. Kemudian ada sebuah rasa emosi yang ada. Maka kita dibalik semua itu, teman-teman. Nah, ketika kita posisi ya sadar aku itu bukan yang melakukan ini, aku yang bukan memunculkan rasa ini, aku bukan ini semua, tapi aku yang tahu ada rasa ini. Otomatis kita berada di dalam keberlimpahan energi tanpa batas ini. Kita sudah menyatu dengan Sang Hidup ini. Otomatis tidak ada hukum karma itu terjadi pada kita karena tidak ada yang melakukan. Karena hidup ini ya sebenarnya berjalan aja, berjalan dengan sendirinya, tidak ada baik buruk benar salahnya, tidak ada. Nah, kemudian karena ada identitas maka karma ini muncul ya, karena kita merasa aku yang melakukan ini. Otomatis kamu merasa kamu yang melakukan semuanya kebaikan, kamu merasa kamu melakukan kebaikan ya. Kemudian kesalahan kamu juga merasa aku yang melakukan kesalahan, kesedihan aku merasa yang aku adalah yang sedih ya, dan itu ternyata yang membuat kita
ya, kita berada di posisi frekuensi tadi, di bawah, di atas, otomatis apa, itu akan nangkep ke semesta di luar. Otomatis apa, dia harus memaksa kita ya memberikan kejadian-kejadian yang memicu. Maka disinilah kita semua kan sedang menyadari siapakah kita untuk terus berlatih setiap saat ya, bahwa aku nggak pernah melakukan apapun, bahkan kebaikan pun aku tidak melakukannya. Semua hanya spontanitas terjadi dan diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Sang Maha Hidup. Dan yang hidup bukan aku, yang hidup Sang Maha Hidup lewat diri ini, tubuh ini, dan aku yang mengetahui, aku yang menyaksikan, aku yang mengetahui Sang Hidup ini ada. Pergerakan tangan ini ya, tangan kita misalkan digerakkan nih, ini adalah pergerakan dari Tuhan, dari Allah gitu ya, ya dari terserah ya teman-teman manggilnya apa gitu ya, itu semua adalah pergerakan murni dari ketuhanan yang semuanya sudah mengizinkan ini itu terjadi. Dan ketika kita mau mengklaim bahwa aku yang melakukan, bisakah kira-kira kita mengklaim bahwa ini aku yang melakukan? Tidak bisa. Bahkan nafas yang ada di dalam ini ya, ketika ada nafas di hidung ini pun, nafas ini berjalan dengan sendirinya tanpa kita berusaha untuk bernafas. Artinya kehidupan ini berjalan dengan sendirinya tanpa diusahakan, dan yang hidup bukan kita, yang hidup adalah Sang Hidup itu sendiri lewat diri kita. Otomatis tidak ada hukum karma, karena di dalam kesadaran semuanya adalah gerakan ya, semuanya tidak terkecuali adalah gerakan manifestasi dari ketuhanan ya. Ya, ketika ada tuh pohon yang tumbuh teman-teman ya, pohon itu ya, ketika ada biji pohon ya, misalkan ada sebuah tanaman nih kemudian ditanam. Nah, ketika tanaman itu ditanam ya, itu perlahan-lahan dia kan perlahan-lahan ya kemudian tumbuh, dan itu dengan sendirinya. Dia tidak mengendalikan kan ya, tanaman tidak mengendalikan itu, dan dia tumbuh dengan sendirinya. Dan ketika nantinya ketika ada daun-daun, kemudian daunnya hijau ya, kemudian daunnya hijau dan ada waktunya daun itu akan gugur ya, dan dia juga gugur dengan sendirinya. Maka di sini ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa ya, daun yang gugur, daun yang jatuh dari pohonnya pun sudah diizinkan dan dikehendaki. Berarti itu adalah gerakan ya, gerakan kemurnian dari ketuhanan, gerakan dari Tuhan, gerakan dari Allah, gerakan dari Sang Maha Hidup itu sendiri yang otomatis menggerakkan. Maka di sini ketika kita hadir di sini, ketika ini bersuara, ketika pergerakan badan ini, ketika segala rasa yang muncul di saat ini, ya ini semua ternyata bukan kita yang memunculkan. Kita tidak pernah bisa memunculkan semua rasa, semua emosi, pikiran, ego, dan semua sensasi tubuh ini. Ternyata kita tidak pernah bisa memunculkan itu, dan dia muncul dengan sendirinya, spontanitas. Maka disinilah yang disebut dengan ya, ketika kita hadir dan sadar dan menyadari ya, ada semua perasa ini, ada semua hal-hal yang mungkin dianggap pikiran, ini nggak enak, ini damai, ini takut, ini bahagia, ini sedih, itu semua dilabeli oleh pikiran ya. Ketika kita sudah melepaskan pikiran itu dan pikiran itu diam dan dia hanya hadir di sini, maka kita baru bisa merasakan keutuhan dari energi ketuhanan itu sendiri. Ya, ternyata selama ini kita berada di dalam pikiran untuk terus menilai dan menilai, ini baik, ini buruk, ini adalah aku, aku merasa bersalah, aku harusnya ya seperti ini, aku tuh harusnya itu melakukan yang terbaik, dan ternyata merasa melakukan itu adalah yang mungkin dalam agama Islam itu ternyata menjadi sebuah namanya syirik. Yang orang mungkin ya, kita nganggap syirik itu menyembah selain Allah gitu ya. Ternyata syirik itu sesimpel apa? Sesimpel ada rasa apapun di dalam diri kamu dan kamu mengakui bahwa aku yang merasa, aku yang memunculkan rasa ini, aku nggak boleh punya rasa ini, nggak boleh ada ini, dan kita mengakui itu ya, kita merasakan bahwa kita yang memunculkan rasa itu, kita yang memunculkan semua rasa yang tidak nyaman ini, kita yang merasa, kita yang memunculkan, maka disitulah sudah terjadinya sebuah kesyirikan ya, yang sebenarnya syirik itu sesimpel itu. Kemudian kita pun melakukan kebaikan dan kita merasa alhamdulillah aku sudah melakukan kebaikan, dan ada sosok aku yang melakukan kebaikan di sini,
maka disitulah juga syirik terjadi. Maka yang luar biasa sekali ya teman-teman, bahwa hal-hal yang sangat tipis sekali ya, keegoan yang sangat tipis sekali, pengakuan diri. Mungkin ketika kita melakukan kebaikan, kita mengakui, oh aku yang melakukan kebaikan, dan kemudian ketika kita terjerumus pada sebuah kesalahan pun kita terbelenggu, aku pernah melakukan salah. Nah, maka di sini kita bersama-sama untuk hanya kembali pada nol ya, kembali pada titik nol, yaitu ketika ada pengakuan apapun, ada mulai kita merasa aku yang melakukan, dilepaskan itu artinya adalah disadari bahwa aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, maka disitulah semua melebur ya, dan kita benar-benar sadar bahwa aku nggak pernah bisa ngelakuin ini dan ini. Semua yang sudah terjadi, apapun yang sudah terjadi sudah diizinkan untuk terjadi, dan semua adalah pergerakan dari sang hidup itu sendiri lewat diri kita semuanya, lewat diri ini, dan kita tidak pernah terpisahkan ya. Kita satu kesatuan utuh, satu sama terhubung yang tidak pernah terpisahkan sama sekali. Kita adalah satu kesatuan dari satu sumber yang sama, maka dalam diam itu ada keheningan. Di dalam diam itulah semua pengetahuan akan kita bisa pahami dan kita ketahui. Di dalam diam itulah semua jawaban itu akan terjawab. Di dalam diam itulah kita menemukan siapa sang hidup itu sendiri. Ya, jadi di sini hukum karma hanya terjadi saat diri merasa menjadi manusia. Paradoksnya tidak ada manusia. Ya, manusia itu seakan-akan ada, dan yang ada itu yang hidup bukan manusia ya, tapi yang hidup sang hidup yang menggerakkan manusia. Nah, mungkin selama ini panca indera kita selalu melihat bahwa manusia itu hidup. Oh, itu manusia itu hidup. Tapi yang hidup ternyata bukan manusia. Yang hidup di balik dari manusia itulah yang hidup. Jadi mungkin selama ini kita melihat dengan panca indera kita ya, panca indera ini, dan sekarang kita mulai melihat di balik panca indera ini. Jadi di balik panca indera inilah kita mulai melihat semua apa adanya, dan semua hidup. Siapakah yang hidup? Ya sang hidup itu sendiri yang sedang hidup di dalam manusia, di dalam hewan, di dalam tumbuhan, di dalam oksigen ini ya, di dalam kursi, meja, dan semua yang kita lihat ini, semua itu di dalamnya ya, semua itu ada pergerakan sang hidup yang mewujud menjadi berbagai macam ya, berbagai mewujud berbagai keindahan, berbagai karakter watak manusia, berbagai positif dan negatifnya, berbagai macam kemiskinan dan kekayaan, berbagai wajah yang cantik dan jelek, misalkan ganteng dan jelek misalkan ya, di dalam kesempurnaan tubuh fisik, juga di dalam kesempurnaan fisik yang tidak sempurna, ada kan fisik yang cacat, dan di situ juga ada Tuhan. Semua adalah pergerakan manifestasi dari ketuhanan itu sendiri, dan ternyata ya manusia tidak benar-benar hidup, bukan manusia yang hidup itulah sang hidup yang ada di dalam manusia, yang menggerakkan setiap pergerakan manusia, yang menggerakkan setiap daun-daun yang bisa bergerak, menggerakkan hewan-hewan, menggerakkan semua alam semesta ini adalah satu kesatuan utuh, satu sumber yang sama, seperti itu ya. Yang ada gerakan Tuhan lewat manusia, semuanya adalah gerakan Tuhan. Karma tidak pernah ada karena tidak ada sosok manusia yang melakukan. Semua hanya pergerakan dari ketuhanan. Manusia seakan-akan dihukumi ya. Manusia seakan dihukumi ya, dihukumi hukum karma. Karena apa? Dia merasa yang melakukan. Padahal tidak ada yang melakukan, semua adalah murni gerakan ketuhanan. Lepaskanlah merasa aku yang melakukan, aku tidak bisa apa-apa. Ketika kita terbelenggu oleh pernah melakukan salah pun, kita akan mudah lepas dari aku pernah merasa salah. Ya, ketika kita pun pernah melakukan kebaikan dan itu juga nempel, akhirnya kita bisa melepaskan bahwa aku tidak pernah bisa melakukan kebaikan. Dan disitulah energi yang tanpa batas, itulah luar biasanya ya. Kita berada di titik kosong, di titik zero, di mana semua hadir apa adanya, kehidupan berjalan apa adanya,
tidak ada ini yang baik, ini yang buruk, oh ini yang salah ya, ini yang benar ya, ini yang mencapai ya. Aku mau mencapai sesuatu, aku tidak boleh aku harus sukses, tidak ada lagi kita berusaha mencapai apapun juga ya. Yang ada hanya kehidupan yang berjalan apa adanya dari awal sampai akhirnya nanti. Semua film sudah dibuat dengan rapi serapinya ya. Hidup ini sudah finish di awal tubuh fisik ini tercipta. Semua sudah finish dan kita yang sedang menyaksikan ya, kita sedang menyaksikan ketuhanan yang sedang menjelma menjadi manusia di tubuh-tubuh manusia dengan berbagai macam karakter, berbagai macam watak ya, dan berbagai macam kondisi. Semuanya ialah wajah Tuhan yang maha sempurna dan sudah indah apa adanya. Seperti itu ya teman-temanku. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya sudah selesai ya live-nya ini ya. Jadi hanya membuat video saja teman-teman ya. Ya karena gabut-gabut ya. Gabut-gabut ya, jadi nggak ada kerjaan, tidak ada ada waktu luang ya. Jadi ya udah spontan aja pengen buat gitu. Ada yang bertanya kah di sini? Kalau bertanya silahkan ya teman-teman, jika mau bertanya. Tadi apa tuh kak? Sebentar. Aduh. Adakah yang bertanya di sini? Sejatinya kita dibungkus kekosongan. Ya dibungkus nggak dibungkus ya kak ya aslinya ya. Dibungkus kekosongan. Ya nggak ada yang dibungkus sih kak. Kita kan nggak ada kita sih sebenarnya, adanya cuma ya ini aja, ya ini satu keutuhan tok gitu ya. Yang dibungkus siapa? Kalau ada kata-kata bahwa kita dibungkus kekosongan, berarti ada yang membungkus dan dibungkus. Ada dua ya, ada yang membungkus dan dibungkus, padahal nggak ada dua ya. Nggak ada dua ya, nggak ada yang membungkus juga, nggak ada yang dibungkus, karena itu semua satu. Yang membungkus dan dibungkus itu juga satu ya. Yang membungkus dan yang dibungkus itu adalah satu, yaitu gitu ya kak. Tapi teman-teman, semua ada perjalanan yang perlu dialami ya. Jadi ya anggap aja ini omong-omong apa ya, omong-omong kosong aja ya. Jadi jangan dipercaya juga. Jangan dipercaya juga apa kata-kata di sini. Ya didengerin aja gitu ya. Jadi tidak untuk dipercayai ya. Tidak untuk diyakini, dipercaya. Ini cuma omong-omong gitu ya. Ini cuma cerita-cerita kok. Karena memang ya seneng aja. Ya seneng aja cuma cerita-cerita gitu, seneng gitu ya. Jadi ya gabut aja gitu. Gitu ya. Jadi ya jangan dipahami, jangan dipercayai juga. Ya anggap aja angin lalu. Anggap aja apa ya? Ya suara aja daripada nggak ada suara ya toh. Ya cuma kayak gitu-gitu aja teman-teman. Jadi ya nggak penting juga ya sebenarnya ya. Pengen aja baru spontannya pengen live gitu ya. Ngikuti alur aja, ngikuti alur kehidupan. Begitu teman-teman, sekiranya sudah bisa dipahami tadi yang disampaikan ini teman-temanku. Boleh dong komen di sini yang sudah Pak ini ya apakah penjelasan ini tadi tuh kira-kira itu ribet, ruwet, apa susah dipahami atau ambo mbak gak mudeng misalkan gitu ya. Tapi tujuannya juga bukan untuk memberikan pemahaman ya. Jadi di sini cuma omong-omong. Jadi kalau ada yang nggak paham pun yo bukan tujuan untuk memberikan pemahaman, nggak ada pemahaman juga. Jadi kalau kayaknya indah didengarkan ya silahkan didengarkan ya. Kalau nggak indah didengarkan ya diabaikan aja kayak gitu aja ya. Jadi simple begitu tak ya di sini tuh. Ya begitu saja. Terima kasih semuanya ya. Saya sudahan dulu ya live-nya ya. Mau tak posting di YouTube dulu ya biar asik. Ya senang aja enggak kok kak, soalnya yang ada cuma sang hidup. Iya sih ya kak ya. Ya gitulah ya kak ya.
Pokoknya keindahan semua rasa ya dinikmati ya Kak. Semuanya ya enak ya. Ada yang kadang takut ya takut, ya kadang ya cemas, kadang ya bahagia Kak. Kadang ya khawatir Kak, kadang ya merasakan bahagia banget, damai banget, kadang ya merasakan patah hati Kak. Kadang juga merasakan kita itu merasakan ada perasaan jatuh cinta misalkan ya. Ada merasakan kehilangan, ada merasakan semua rasa teman-teman ya. Banyak rasa-rasanya itu ya. Dinikmati, diterima, dirasakan bahwa oh rasanya gini ya. Oh alah kalau kita itu sedang merasakan A, oh rasanya gini ya. Merasakan rasa B itu gini ya. Gitu. Tapi kalau kita nggak mau jangan. Ya, jangan. Nggak boleh gitu ya. Kita tekan-tekan itu semuanya dia akan meletus ya. Kita tidak sedang hidup. Kita disuruh untuk menyaksikan semua rasa apa adanya tanpa dinilai apapun karena tidak ada yang salah di dunia ini ya. Tidak ada yang salah, yang ada di dunia ini semuanya adalah kesempurnaan wajah Tuhan yang harus terjadi. Jadi apapun itu disaksikan, dirasakan memang berat. Ya apalagi kalau kita misalkan ya ada perasaan penderitaan yang luar biasa, nggak enak banget gitu ya. Ya berat banget. Aku juga sama ya teman-teman, sama loh. Berat banget. Wah beratnya, wah luar biasa. Ya maka dari itulah teman-teman, rasa berat yang luar biasa yang mungkin pernah apa ya terjadi gitu ya. Mungkin itu cara Tuhan untuk menuntun gitu ya, untuk apa ya? Ya disaksikan semua rasanya, dituntun perlahan demi perlahan untuk benar-benar paham, mengetahui, mengalami semua rasa itu gitu ya. Iya makanya yang menjadikan juga sang hidup semua ya Kak. Maka dari itu Kak, ya seperti itulah ya teman-teman, bersama-sama ya, bareng-bareng ya, bersama-sama. Maka ada ruang ini ya, ada Zeroisme ini tuh sebenarnya apa sih? Bukan mengingatkan teman-teman, bukan memberikan ilmu untuk teman-teman. Sebenarnya adanya ruang ini tuh sebenarnya ya lebih ke mengingatkan diri ini gitu loh. Maksudnya karena sering diulang-ulang akhirnya kebablasan, nanti nol lagi misalkan ya. Kalau misalkan agak kebablasan nanti inget lagi kayak gitu loh. Gitu. Jadi tidak ada tujuan untuk memberikan apa-apa kepada orang yang mendengarkan di sini ya. Tidak ada apa-apa juga, cuma happy-happyan aja, seneng-senengan aja karena memang seneng ngomong-ngomong. Jadi kalau orang kan punya hobi ya, misalkan ada orang hobinya mancing, ada orang hobinya itu makan, ada orang hobinya traveling. Misalkan kalau aku hobinya apa? Ngomong. Hobiku apa sih? Omong-omongan. Hobinya apa? Ngomong tok. Seneng omongan, jadi yo karena seneng aja. Makanya omongan di sini gitu loh. Ya, kalau kalian senengnya apa? Senengnya masak ya masak. Ya senengnya misalkan apa? Ya seneng ngomongan, makanya jadi guru kan. Aku kan jadi guru SD. Ya karena seneng ngomong-ngomongan ya mungkin udah cocok jadi bu guru juga ya di SD gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ya jangan dipercaya ya. Kata-kata ini, omongan ini tuh semua jangan dipercayai ya. Ya semua ini cuma sesuatu yang spontan terjadi aja kok gitu. Jadi jangan dipercayai banget. Begitu ya teman-temanku semuanya. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Aku sudahan dulu, tak upload dulu ya di YouTube Zeroisme ya. Thank you semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.